Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 18 April 2024. Langsung aja ke materinya. Yang pertama ada IHSG yang hari ini masih merah ya, ditutup minus 0,47%. Ini agak mengkhawatirkan secara teknikal karena gagal bertahan di atas supportnya yang tadi 7140, ini malah jebol di bawah itu dan close di 7130 ya. Ini berhasil jebol support sih, jadi untuk besok hati-hati aja kalau IHSG langsung dibuka merah ya. Jangan buru-buru itu ya, bukannya jangan buru-buru sih, ya lihat situasi dan kondisi lah kalau mau entry, soalnya ini secara teknikal IHSG kurang bagus, kecuali besok langsung hijau dan bisa bertahan di atas 7140. Nah itu cukup bagus. IHSG hari ini walaupun sempat rebound tapi habis itu turun ya, dan close di bawah supportnya yang tadi, berarti 7140 udah jadi support terdekat untuk indeks IHSG. Kalau besok misal masih turun, hati-hati, target penurunan IHSG bisa ke 7040-an lagi. Kalau kita lihat secara historinya juga di area 7040 beberapa kali mantul ya, jadi hati-hati kalau masih merah, ada potensi ke 7040 untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 17, secara keseluruhan untuk aslinya sih lebih banyak yang keluar ya. Paling banyak dijual asing hari ini ada Telkom net sell 202,1 M, kemudian Bank BRI net sell 160,8 M, Bank Mandiri net sell 98,3 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Brand ya. Brand aslinya masuk 129,8 M. Kemudian di BBNI BBCA juga masuk, walaupun untuk BBCA ini hitungannya belum terlalu banyak ya, 98,6 M aja. Kemudian di Pegas juga aslinya masuk lagi. Ini menarik untuk saham Pegas ya, udah mulai uptrend. Kalau melihat transaksi IHSG hari ini, mungkin untuk besok kayaknya ada potensi akan sideways dulu sih di area 7140. Kita lihat aja untuk besok ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini aslinya masuk tapi belum terlalu banyak dan harga sahamnya ditutup naik 0,53% ke level 9.525 ya. Jadi di pagi hari tadi untuk BBCA itu langsung open gap atas ya. Opennya di level 9550, kemudian naik dan turun lagi, close di area support. Harga penutupan hari ini 9525 itu ya bisa dikatakan area support sih. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah, support selanjutnya di 9325 ya. Tapi kalau langsung hijau ya mudah-mudahan bisa ke 9725. 9725 itu resistennya, dan supportnya ya harga penutupan hari ini itu area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya aslinya sih masuk ini 98 M. Belum terlalu banyak ya, ya minimal nggak distribusi lah. Kalau kita lihat aslinya yang masuk siapa di saham BBCA, padahal ini transaksinya lumayan, ini 900-an M ya. Hari ini yang keluar aslinya ada AK net sell 236,9 M ya, tapi yang nampung juga asing sih. BK, KZ, RE, GU, ZP versi asing nampung. Jadi untuk transaksi BBCA hari ini didominasi oleh asing, walaupun yang distribusi paling banyak asing, tapi yang nampung juga asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell. Untuk besok kalau menurut saya ada, mudah-mudahan bisa langsung hijau ya dan bertahan di atas 9525. Ya kalau mungkin buat swing, misal teman-teman minat swing di saham BBCA ya, misal entry dan bisa naik, target price-nya di sini 9725, breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, mudah-mudahan sih seperti itu. Soalnya ini koreksinya pun juga hitungannya udah lumayan dalam ya, setelahnya itu harga tertingginya waktu itu 10.400-an ya, di area 9.400, 9.500 ya, itu hitungannya udah koreksi lumayan dalam untuk saham kelas BBCA. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BRI hari ini aslinya masih keluar ya tadi, dan harga sahamnya ditutup minus 0,93% ya, merah. Walaupun di awal market itu dibuka hijau dulu, open gap atas, opennya di 5475, tapi gagal bertahan di atas 5.400 untuk hari ini. Secara teknikal agak mengkhawatirkan, tapi kalau kita melihat apa ya,
historinya ya, histori secara teknikal polanya itu di harga saat ini malah kesempatan ya sebenarnya kalau mau entry selama ini sih ekonomi global mulai membaik aja ya, soalnya untuk saat ini selain rupiahnya yang melemah itu geopolitik globalnya kurang mendukung ya untuk perekonomian global ya. Untuk USD IDR hari ini aja masih di 16.000 lebih, 16.200 ya, sedikit turun dibandingkan kemarin. Kalau kemarin itu 16.300, sekarang masih di 16.200. Ini cukup tinggi sih kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir ya, hitungannya di atas ya. Jadi agak mengkhawatirkan ya untuk rupiahnya sendiri. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Kalau secara teknikal sih resistennya, kalau secara Fibonacci ada di 5.400, ini resisten untuk saham Bank BRI. Semoga saja untuk besok ini bisa breakout di atas itu ya. Kalau kita lihat hari ini yang keluar asingnya di saham BBRI sebanyak 160,8 M. Untuk nilai transaksinya sebenarnya cukup liquid ya, 1,3 triliun. Cukup ramai. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk Bank BRI, tanggal 17 hari ini yang distribusi AK ya, AK net sell 234,8 M. Jadi selain keluar di BBCA, AK juga hari ini distribusi di Bank BRI ya. Selain AK ada TP yang hampir seluruh transaksinya jualan. Untuk TP versi asing di saham BBRI net sell 174,3 M. Kemudian yang nampung untuk asingnya YU, ZP, CC, KZ, BK nggak sebanyak asing keluar. Untuk AK versi lokalnya pun juga jualan 101,8 M ya. Jadi untuk hari ini sih AK ya, AK kayaknya keluar di indeks IHSG hari ini paling banyak masuk AK di brand, keluar di BBRI, BBCA, BBNI, ASI, ONTR masuk di brand nih. Mungkin untuk besok Bank BRI ya, kalau melihat hari ini distribusinya masih lumayan banyak, yaitu si AK ya. Hati-hati aja ya kalau masih merah. Ya kalau mau mulai nyicil sih ya disclaimer, ini hitungannya malah koreksinya udah lumayan dalam ya. Kalau kita melihat histori untuk saham BBRI setelah koreksi dalam itu biasanya nanti juga rebound lagi sih. Jadi kalau beli pakai duit yang dingin ya, maksudnya bukan uang buat kebutuhan gitu ya, uang nganggur lah istilahnya. Kalau mau entry di saham BBRI di harga saat ini ya, lumayan berani sebenarnya ya kalau untuk jangka panjang. Semoga aja dalam waktu dekat ini bisa rebound ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau secara Fibonacci misal turun ya, supportnya ada di 4.700-an, lumayan dalam emang, tapi semoga aja dalam waktu dekat ini bisa breakout di atas 5.400 dan mulai rebound lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini turun ini ke 62 ke area supportnya. Ya, apakah besok mantul naik atau enggak? Coba kita lihat ya untuk transaksi hari ini GoTo ini ke 50 enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Untuk hari ini GoTo di distribusi cukup besar ya, ini kita lihat bareng-bareng, walaupun untuk nilai transaksinya itu enggak seperti yang dulu ya, enggak segede yang dulu maksudnya, tapi CC net sell 28,8 M. Kalau bandingan yang masuk hitungannya cukup gede ya, jadi di distribusi oleh CC AK. Untuk CC-nya versi lokal sih, BB-nya juga versi lokal. Hari ini lokalnya distribusi, untuk asingnya sendiri net sell ya. Asingnya net sell, lokalnya jualan. Harga sahamnya turun ke 62 ya. Untuk besok sih semoga aja bisa langsung hijau dan bertahan di atas 63 ya. Tapi kalau belum bisa breakout di atas 63 sih ya mending kalau mau entry di GoTo nunggu lebih liquid aja ya, lebih ramai. Soalnya untuk hari ini juga itu hanya masih sepi, ini nilai transaksi di bawah 200 M. Untuk saham sekelas GoTo ya kurang menarik ya, masih sepi hitungannya ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham GoTo. Kalau melihat hari ini di distribusi seperti ini kurang direkomendasikan untuk besok masuk entry ya, kecuali bisa ramai dan breakout ya. Disclaimer kalau mau swing, untuk target price-nya misal bisa bertahan di atas 63 ya, untuk besok bisa breakout dan bertahan di atas 63 ya. Iya, kalau secara histori di ini 74, cuman nggak sampai ke area situ sih. Buat scalping aja lumayan untuk saham GoTo ya, misal besok bisa breakout di atas 63. Oke, mungkin seperti itu sih. Kalau menurut saya ada potensi masih
mungkin akan sideways, kalau nggak malah bisa turun lagi sih lebih dalam untuk saham Goto melihat transaksi hari ini. Jadi perlu hati-hati untuk besok. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ini yang aslinya masih keluar dan harganya itu minus 0,62% untuk hari ini ke level 3.200 ya, masih turun terus. Ini gap, ninggalin gap dan lagi, gapnya cukup lebar ya, kemarin belum ketutup. Jadi sebenarnya sih banyak saham-saham yang menarik ya untuk saat ini. Sektor perbankan big cap juga turunnya udah lumayan dalam. Telkom pun juga bisa ke 3.200, ini sebenarnya menarik ya buat dilirik untuk investasi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini Telkom asingnya keluar paling banyak 202,1, asingnya keluar terus ya di saham Telkom. Kalau kita lihat transaksinya sih sebenarnya asingnya masih distribusi YU, net sell 162,7 M, ZP, BP, RX, BK, CC versi asing net sell ya. Jadi hari ini asingnya masih distribusi, lokalnya nampung. Harga sahamnya masih belum kuat untuk naik ya. Tapi kalaupun turun lebih dalam untuk saham Telkom kayaknya ini ya agak berat buat turun ya. Kalau udah di level 3.200 ini malah lebih apa ya? Ya mungkin kalau belum punya posisi dan mau nyicil di harga saat ini lumayan berani ya untuk saham Telkom ini. Kemungkinan sih kalau dalam waktu dekat ada sentimen bagus aja ya langsung ngegas sih kayaknya, seperti itu untuk saham Telkom. Mungkin untuk besok ya transaksi hari ini ada potensi mungkin masih sideways ya. Kalau hijau semoga aja bisa breakout di atas ini trendline yang kemarin kita buat ya. Berarti kalau untuk besok ya di level 3270 itu resisten terdekat untuk saham Telkom, mungkin seperti itu. Kalau kita coba pakai Fibonacci dengan harga kemarin pas itu agak mengkhawatirkan sih sebenarnya kalau masih bearish ya, kalau masih turun untuk saham Telkom. Supportnya ada di 2850, apakah bisa ke area sini ya, semoga aja enggak ya. Kalau kita lihat valuasinya coba untuk saham TLKM di harga saat ini pendapatannya naik ya 2023 ya, harusnya dalam waktu dekat ini bisa rebound sih. Untuk ROE-nya 18%, PBV 2,3 ya. Untuk saham sebesar Telkom ya hitungannya nggak mahal-mahal banget ya. Kalau dibilang murah banget juga enggak sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan kompetitornya secara valuasi lebih menarik di Telkom. Kompetitornya itu misalkan aja apa ya, TLKM ISAT ya, coba ya. Untuk Indosat, Indosat ini PV-nya 2,7, ROE-nya 14. Jadi ROE-nya lebih gede di Telkom ya. Kalau Excel ROE malah 4%, PBV-nya 1 kali. Ya lebih menarik Telkom sih sebenarnya. Dan untuk Telkom ya bisa dipertimbangkan yang belum punya posisi untuk nyicil ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom. Nah, selanjutnya kita cek saham Antam. Setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini koreksi turun tapi bertahan di atas supportnya ya. Jadi dijaga, mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat ambil di area 1780, semoga aja besok bisa rebound naik ya, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Antam hari ini aslinya masuk lagi ini 20,7 M, kemarin masuk, hari ini masuk. Kalau kita lihat hari kemarin untuk aslinya udah net buy 100,4 ya, jadi aslinya belum keluar dari kemarin. Antam ANTM hari ini secara keseluruhan diakumulasi oleh BB yang masuk itu versi asing ya, 100% transaksi BB versi asing buy di saham Telkom, jadi murni akumulasi. Selain BB ada ZP net buy 10,1 M, kemudian BK net buy 5,3 M. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, asingnya net buy, akumulasi, lokalnya jualan.
Harga sahamnya koreksi tapi dijaga di area support. Mudah-mudahan besok naik ya, untuk target price-nya ke 1870. Kalau mau spekulasi buy, ya antisipasinya kalau jebol atau konfirmasi breakdown di bawah 1780, mungkin di 1770 atau disesuaikan aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Mudah-mudahan besok naik, nguji resistennya di 1870-an ya. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Dan hari ini naik lagi, lumayan tinggi ya. Wah, ini target price-nya bisa ke 8.400 untuk besok kalau naik ya. Ini target price-nya resisten untuk Brand dan supportnya masih di 7.150 untuk level harga saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand hari ini tanggal 17 ya. Aslinya masuk lagi 129M, cukup banyak. Apakah BK yang masuk di saham Brand? Ya, BK-nya masih terus masuk, harga sahamnya terus naik. Selain BK ada AK BK yang masuk versi asing, ada CCYU versi asing juga yang masuk. Jadi asingnya net buy, walaupun sebagian keluar tapi yang masuk lebih banyak. Untuk transaksinya didominasi asing, asingnya net buy, harga sahamnya naik. Untuk besok ada potensi mungkin naik dulu di awal market yang uji resistennya di 8.400. Kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan naik lagi, tapi sekiranya deket-deket resisten, nggak meski di 8.400 sih, bisa di 8.350 atau ya mendekati resisten sih ya. Sekiranya harganya berat lagi buat naik, nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya, buat diamankan. Takutnya kalau gagal breakout malah koreksi turun lagi ke area support kan sayang ya. Mungkin seperti itu. Kalau mau entry buat scalping ya disclaimer selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya, tapi kalau untuk invest atau swing kurang rekomendasi ya untuk harga saat ini. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini ex-date yaitu ITMG. Habis bagi dividen harganya langsung turun ya, tapi dijaga di atas supportnya 25.650. Apa ini? 25.675 ya, itu area supportnya untuk hari ini, untuk saat ini juga. Soalnya open gap bawah, turun ngisi support dijaga, kemudian naik close di 2584. Ya intinya hari ini open gap bawah untuk saham ITMG itu ada sedikit perlawanan, intinya ada yang nampung lah. Kalau kita lihat siapa yang masuk, ITMG hari ini yang masuk YPXL ZP ya. Untuk lokalnya sendiri net sell loh, lokalnya net sell, yang nampung itu lokal ya. Kalau melihat apa ya kondisi geopolitik saat ini sih sebenarnya sektor komoditas lumayan diuntungkan ya untuk batu bara, tapi harganya belum naik sih kayaknya. Coba kita lihat untuk harga batu bara. Kalau misal harga batu bara nggak banyak perubahan, tapi kalau rupiahnya melemah terhadap dolar ya, karena transaksinya misal ekspor impor ya, otomatis dalam rupiah profitnya gede nih kalau dirupiahin. Masih di 130 ya, masih belum tinggi-tinggi banget sebenarnya sih ya, masih di angka sini sih, tapi mungkin ya ini ya. Untuk besok pantau aja level ini 25.700 lah, itu area support untuk saham ITMG untuk saat ini. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau mau entry ya ini hitungannya udah di area support sih, tapi habis bagi dividen ya agak nanggung juga. Takutnya kalau jebol di bawah 25.700 bisa ke 24.100-an kalau nggak ada sentimen yang bagus ya. Mungkin seperti itu untuk saham ITMG. Pantau aja untuk besok di area supportnya 25.700. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Adaro hari ini koreksi turun setelah kemarin naik cukup tinggi, tapi hari ini gagal bertahan di atas supportnya. Coba kita update ya untuk area support resistennya. Pakai ini berarti ini sih untuk resistennya di 28.050, 2850 dan supportnya 2740. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya
Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro ya, tanggal 17 April secara keseluruhan didistribusi oleh BK-nya versi asing ya. Jadi hari ini aslinya net sell di saham Adaro. Net sell sebanyak 29,4 M, turun di stay asing keluar ya. Untuk besok sih pantau aja level ini 2740, semoga aja bisa bertahan di atas itu, tapi kalau jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 2660 ya. Jadi kalau jebol support bisa entry, tunggu di 2660 dekat area sini. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Lihat yang jadi market makernya untuk hari ini ada BK-nya net sell 16 M. Hati-hati, kayaknya ada potensi merah dulu di awal market ya. Habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau banyak buyernya dan bisa bertahan di atas 2770 ya disclaimer, kalau mau spekulasi buy nanti target price-nya dekat-dekat 2840. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini naik ya, naik lumayan tinggi ke level 6475, naik 14% lebih loh ini. Karena udah beberapa hari terakhir ini udah mulai rebound, kita update untuk area support resistennya ya. Untuk harga tertinggi tadi sih udah mencoba breakout, cuman masih belum berhasil breakout di atas resistennya 2675 ya. Itu area resisten untuk saham Cuan. Kok 6650 itu resisten terdekat untuk saham Cuan. Kalau kita lihat untuk transaksi Cuan hari ini tanggal 17 secara keseluruhan ada yang distribusi sih sebenarnya YU ya. YU yang keluar versi asing dan yang nampung aslinya CC BK AK ya. Untuk sebagian retail keluar XC XL ya, retailnya keluar, harga sahamnya naik ini untuk saham Cuan. Untuk besok sih ya emang di harga saat ini waktunya taking profit ya. Pantau aja ini sih, kalau gagal breakout untuk besok atau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi ya. Takutnya kalau gagal breakout koreksi turun, tapi kalau berhasil breakout ya disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, siapa tahu ada yang goreng naik lebih tinggi lagi, nanti tinggal antisipasi aja di bawah ini 6650, mungkin di 6550-an atau disesuaikan aja ya. Mungkin seperti itu untuk saham Cuan kalau melihat transaksi hari ini. Untuk besok sih kayaknya ada potensi ini ya, masih ada yang jualan cukup banyak sih. Mungkin akan sideways dulu ini di area resistennya 66450. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO yaitu ATLA. Dari kedua IPO ini masih arah ya, masih arah. Tadi pagi open gap atas, koreksi turun dikit kemudian naik. Kalau kita lihat transaksinya, Atla hari ini HD keluar, SH keluar ya. Hari ini ada yang distribusi, hati-hati. Kalau di warannya, warannya juga udah ini ya, masih distribusi, cuman nggak ya, masih kurang bagus lah ya. Kalau kurang rekomendasi sih kalau mau entry di waran itu sebenarnya, apalagi untuk saham untuk underwaternya udah jualan ya di waran pas hari pertama IPO. Siapa sih SH ya kalau nggak salah untuk ya SH di hari kedua IPO ini, SH-nya distribusi. Kemarin kan jualan di waran, hari ini jualan di sahamnya ya. Kemarin tanggal 16 SH jualan di waran ya, ini 8,3 M net sell kalau kita lihat hari kemarin hari pertama, tapi di hari kedua ini jualannya di sahamnya ya. Jadi kurang rekomendasi sih walaupun arah. Kalau untuk scalping selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya ya disclaimer ya. Tapi itu sih, kembali lagi disclaimer mana? Ya ini ya ATLA.
Untuk besok ini ya, kayaknya kalaupun open gap atas habis itu ada potensi koreksi sih. Ya hati-hati aja untuk besok. Oke, itu untuk saham ATLA dan ATLA Waran ya. Semoga bermanfaat. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Terima kasih.